Kenapa? Karena ada juga kenakalan yang mereka dilakukan oleh orang-orang tua. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Nur Arifin. Pada kesempatan ini saya sampaikan tentang motivasi buat Anda. Oke, dengan judul kenakalan orang tua. Apabila selama ini biasanya kita akrab dengan istilah kenakalan remaja. Apabila kita ingatkan ada istilah kenakalan, biasanya kaitannya dengan remaja. Tapi benarkah kalau kenakalan itu hanya milik remaja? Tidak benar. Apabila kita berbicara masalah kenakalan, sebenarnya dia tidak didominasi oleh remaja. Kenapa? Karena ada juga kenakalan yang mereka dilakukan oleh orang-orang tua. Oke? Banyak kenakalan dilakukan oleh orang tua. Apa contoh? Oke lah. Contohnya adalah pertama misalkan masalah merokok. Kadang-kadang kita temui di mana-mana, bahkan sampai di area sekolah, ada orang-orang yang mereka merokok. Para oknum guru yang mereka merokok dengan santainya di area sekolah. Apakah mereka remaja? Tidak. Mereka bukan remaja, mereka udah tua. Tapi mereka masih melakukan kenakalan dengan merokok di mana-mana, bahkan di area sekolah. Yang jelas aktivitas itu bisa mengganggu orang lain, bisa menyebarkan penyakit ke orang lain. Oke. Ini salah satu adalah kenakalan orang tua. Mereka tidak remaja lagi. Dan kadang-kadang kita lihat di mana-mana, di jalan, bahkan di jalan raya. Saya sering menemui berkali-kali ketika di perempatan jalan ya, di pemberhentian. Ya, saya lihat kadang-kadang ada orang-orang tua yang mereka tuh mengendarai motor sambil merokok. Dan ketika mereka berhenti, betul-betul asapnya mengganggu orang lain. Dan mereka tidak remaja lagi. Bahkan saya lihat kadang-kadang mereka rambutnya putih, mereka sudah ubanan. Mereka masih melakukan kenakalan. Jelas aktivitas ini adalah mengganggu orang lain dan mereka tidak remaja lagi. Ini adalah salah satu contoh kenakalan orang tua, merokok. Apalagi banyak. Yang kedua, kita sering dengar dan mungkin ada di tempat Anda sendiri, bahkan mungkin di sekitar Anda, banyaknya kasus perselingkuhan. Mereka sudah punya istri, yang perempuan sudah punya suami, mereka melakukan perselingkuhan di tempat-tempat kerja mereka. Apakah mereka remaja? Tidak. Mereka sudah tua. Ya, ini salah satu kenakalan orang tua. Mereka bahkan sudah punya anak, ya, sudah punya suami. Yang cewek sudah punya suami, ya, yang laki-laki sudah punya istri. Dan mereka melakukan perselingkuhan di tempat kerjanya. Dan ini salah satu kenakalan orang tua yang marak terjadi. Mungkin ini salah satu efek pengaruh dari tontonan sinetron yang negatif. Apabila sinetronnya banyak mengenai masalah perselingkuhan, ini akhirnya bisa memberikan provokasi untuk melakukan perselingkuhan seperti isi tontonan sinetron tadi. Makanya harusnya sinetron itu buat yang positif, jangan yang negatif. Apabila tontonannya negatif, akhirnya memberikan efek yang buruk. Ini orang yang lihat akhirnya ikut berselingkuh, diajarin berselingkuh. Oh, ternyata caranya seperti itu. Ikut berselingkuh. Ini adalah contoh kenakalan orang tua yang marak terjadi di mana-mana. Maka jangan heran, jangan kaget apabila kita dengar sekarang marak banyaknya perceraian di mana-mana. Kenapa? Karena masalah perselingkuhan dengan berbagai macam faktor. Kenapa mereka sampai terjadi perselingkuhan? Yep. Oke. Ini adalah contoh kenakalan orang tua. Yang ketiga, ada lagi contoh. Apa lagi ya? Oke, misalkan korupsi. Ini adalah masalah yang luar biasa. Apabila kita cek masalah korupsi yang mungkin hampir tiap hari kita dengar, kita baca, bahkan mungkin tayangan televisi menayangkan kasus-kasus korupsi dengan pelaku yang berbeda, dengan tempat yang berbeda. Apakah mereka remaja? Tidak. Mereka adalah orang-orang tua. Bahkan ada mungkin beberapa yang sangat tua. Ya. Ini adalah salah satu kenakalan orang tua yang merugikan orang lain. Oke, dampaknya luar biasa. Ini adalah yang ketiga. Apalagi yang keempat? Oke lah, yang keempat katakanlah yang kita sudah tahu, yaitu adalah mengenai pemalsuan karya tulis. Apabila Anda, misalkan kita, misalnya sebagai seorang pendidik, ya,
ada kewajiban untuk membuat karya-karya tulis, hendaknya jangan sampai kita memasukkan karya tulis. Apabila masih ada oknum-oknum yang mereka melakukan pemalsuan karya tulis dan itu bukan karya Anda, berarti itu ada sebuah kejahatan. Anda telah melakukan kenakalan. Ini ada sebuah kegiatan kenakalan dan ini tidak dilakukan oleh remaja tapi orang tua, karena kebanyakan oknum guru adalah tua. Oke ya, ini adalah contoh yang keempat. Jadi adalah mengenai masalah pemalsuan karya tulis. Oleh karena itu, saudaraku semuanya, hentikan semuanya, jangan lakukan itu. Ya, yang perokok tadi yang pertama, hentikan. Berikan contoh yang baik kepada orang lain. Apabila kita sebagai seorang guru, maka berikan contoh yang baik kepada para siswa kita. Janganlah merokok. Karena kegiatan kita akan dicontoh oleh para siswa. Mereka akan melihat kita, guru, diguru dan ditiru. Apapun kegiatan kita bisa akan ditiru oleh mereka. Yang pertama. Yang kedua, perselingkuhan. Jangan lakukan itu. Karena kegiatan ini buruk sekali. Ya, kegiatan buruk ini apabila kita lakukan, naudzubillah min dzalik, itu akan mencemarkan dunia pendidikan dan bisa akan ditiru oleh orang lain. Ketiga, korupsi. Jangan lakukan itu. Ada hak-hak rezeki buat orang lain. Ya. Yang keempat, pemalsuan karya tulis. Hentikan itu. Jangan memasukkan karya tulis. Mari kita belajar untuk bisa menulis karya ilmiah yang baik. Jangan memasukkan, jangan menjahitkan karya tulis. Apabila kita bisa melakukannya, kita akan mampu memberikan contoh yang baik kepada para siswa kita. Apabila kita baik, mereka juga baik. Apabila kita buruk, mereka pun akan buruk. Makanya ada istilah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lebih parah lagi. Yang kita lakukan buruk, maka murid akan melakukan lebih buruk lagi. Oleh karena itu, saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sukses buat kita semuanya. Semoga negara kita menjadi baik, kita bisa menjadi pengajar-pengajar yang baik, menjadi guru-guru yang baik, yang bermanfaat buat negara ini. Sampai bertemu dengan tutorial motivasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.